Halo teman-teman, saya Hairul Kadafi ingin menjelaskan tentang merawat dan mensolati jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Teman-teman, saudara kita ada yang berpulang ke rahmatullah. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara merawat dan mensolati jenazah. Mengutip dari fikih ibadah, Salahuddin dan Sulaiho, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Seorang muslim memiliki 4 kewajiban terhadap saudaranya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu ma darraka law mitti qabli fafsaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alaiki wa dafantuki, rawahul Ahmad, yang artinya, tidak mengapa bila engkau meninggal sebelumku, karena aku akan memandikanmu, mengkafaniku, kemudian mensalatkan dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana sih cara merawat jenazah itu? Nah, yang pertama itu memandikan jenazah. Adapun langkah-langkah dalam memandikan jenazah, yang pertama, menyiapkan tempat. Sediakan tempat yang tertutup, air yang cukup, kain kafan, dan sabun atau bahan pembersih lainnya. Yang kedua, membersihkan jenazah dari najis. Yang ketiga, mengangkat najis yang masih menempel. Lepaskan pakaian jenazah dan bersihkan kotoran yang masih menempel pada tubuh jenazah. Setelah itu, lakukan wudhu pada jenazah seperti wudhu untuk sholat, namun tidak perlu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setelah wudhu, siram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sedikit daun bidara atau sabun, mulai dari kepala hingga kaki. Ulangi proses ini sebanyak ganjil, biasanya 3 atau 5 kali. Nah, selanjutnya membersihkan bagian pribadi. Pastikan semua bagian tubuh jenazah dibersihkan dengan baik, namun tetap menjaga kesopanan dan privasi. Selanjutnya mengeringkan jenazah. Setelah dimandikan, keringkan jenazah dengan kain yang bersih. Nah, selanjutnya mengkafani jenazah. Yang pertama, persiapan kain kafan. Laki-laki itu 3 helai kain kafan, sedangkan perempuan 5 helai kain putih, termasuk sarung, gamis, kerudung, dan 2 lembar pembungkus. Kain sebaiknya bersih, tidak tembus pandang, dan diberi pewangian seperti kapur barus atau minyak kasturi. Yang kedua, proses mengkafani. Yang pertama, bentangkan kain kafan satu persatu di tempat yang bersih. Selanjutnya, taburkan kapur barus atau wewangian di setiap lapisan kain. Selanjutnya, letakkan jenazah yang telah dimandikan di atas kain dengan posisi lurus dan menghadap kiblat. Selanjutnya, tutup beban tubuh, hidung, mulut, telinga, kemaluan, dan dubur dengan kapas. Selanjutnya, bungkus jenazah mulai dari lapisan paling bawah hingga paling atas satu persatu dengan rapi. Dan yang terakhir, ikat kain kafan di bagian kepala, perut, dan kaki dengan tali secukupnya. Selanjutnya, tata cara sholat jenazah. Ayo kita sama-sama belajar cara mensolati jenazah. Pada saat sholat jenazah, untuk jenazah laki-laki, kita berdiri sejajar dengan kepala jenazah.
Sedangkan untuk jenazah perempuan, kita berdiri sejajar dengan perut jenazah. Nah, tata caranya itu yang pertama niat. Pada saat kita niatkan dalam hati saja. Terus yang selanjutnya takbir. Pada takbir pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, pada takbir keempat kita membaca doa lagi, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu salam. Setelah memandikan, mengkafani dan mensolatkan jenazah, kita perlu menguburkan jenazah. Nah, pada saat menguburkan jenazah, kita perlu memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah. Lubang untuk menguburkan mayat sebaiknya berbentuk lahat, yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk ke sebelah kiblat. Dan setelah jenazah dibaringkan di sana, liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang ditegakkan. Kemudian ditimbun dengan tanah. Akan tetapi, jika tanah kuburan itu kurang keras dan dikhawatirkan dapat longsor, boleh juga menguburkan jenazah dengan membaringkannya di tengah-tengah lubang, kemudian menutupinya dengan papan dan ranting. Selesai penguburannya, yaitu ketika lubang telah ditimbuni kembali dengan tanah, hendaknya mereka yang hadir mendoakan bagi mayat tersebut dan memohon ampunan baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i, menganjurkan agar dibacakan talqin, yaitu doa yang biasa dibaca di atas kuburan guna menuntun si mayat untuk menjawab pertanyaan